Hmm, para penonton Saifuddin Ibrahim ini banyak dari mereka. Orang Kristen nggak ada yang mau nonton lagi tentang saya. Apalagi khutbah mereka bosan, bosan, bosan. Malang Arsenal. Sementara saya banyak ditipu orang Kristen, ada mafia pelayanan. Yopi dan Nobin mengambil alat-alat gereja saya. Kosong semuanya. Akhirnya 2 hari diangkut atas perintah Yopi. Luar biasa. Itu kata-kata Saifuddin Ibrahim yang masih saya ingat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman dimanapun berada, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Saifuddin Ibrahim ini kan selalu mengatakan Islam itu radikal, Islam itu intoleran, Islam itu bengis, Islam itu mengajarkan kekerasan, Al-Quran itu membolehkan membunuh orang atau orang yang beragama lain gitu kan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah yang selalu digaung-gaungkan atau difitnahkan oleh Saifuddin Ibrahim, ya agar supaya apa teman-teman? Ya agar supaya jemaat-jemaatnya itu atau orang-orang yang mengikuti Saifuddin Ibrahim ini benci terhadap Islam. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, saya hadirkan video kesaksian ya, kesaksian pemuda Kristen, orang Kristen, pengacara Kristen yang dengan jujur mengatakan bahwa Islam itu tidak seperti itu. Islam itu tidak seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Islam itu tidak seperti yang dikatakan oleh Yusuf Manubulu dan channel-channel oten penghujat lainnya. Ya, beliau teman-teman adalah Bobson Simbolon yang terlahir di lingkungan Muslim dan sampai saat ini beliau masih Kristen ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau ya teman-teman, dan kita langsung simak videonya. Bertemu lagi dengan saya, Bobson Samsir Simbolon, di BSS Official Channel. Saat ini saya tidak live ya kawan-kawan. Saya sengaja membuatkan sebuah video yang mana di dalam video ini saya ingin menyampaikan catatan akhir tahun ya. Saya beri judul saya mengenal Islam. Kenapa saya mengambil judul itu? Karena banyak hal yang saya alami langsung, saya rasakan langsung di dalam kehidupan saya sejak saya lahir 1986 sampai hari ini, yang saya rasakan selama itu ya, eh, di kehidupan saya yang lahir dan hidup lalu bertumbuh dan besar di tengah-tengah umat muslim. Yang saya rasakan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita di channel dan di YouTube mereka. Banyak kawan-kawan kita, saudara kita yang justru memberikan salah satunya itu Pak Saifuddin Ibrahim ya. Ada juga di channelnya Kanuru ya, Kanuru channel gitu, dan beberapa ya, ada yang pasti lebih dari 3-4 channel yang memberikan informasi kepada banyak orang yang menyaksikan siaran mereka itu tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang saya rasakan. Begitu ya. Apa yang tidak sesuai dan bertentangan itu salah satunya adanya frasa ataupun adanya tuduhan yang mengatakan Islam itu teroris, begitu ya. Kemudian Islam itu mengajarkan untuk membunuh yang tidak seakidah, begitu. Kemudian Islam itu mengajarkan untuk menyakiti yang tidak sesuai dengan akidah, yang tidak seiman, begitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan baru-baru ini ada sikap sekelompok orang, saudara kita juga, kalau saya tidak salah itu di daerah Lampung dan Batam, yang pada kenyataannya telah mengganggu proses peribadahan atau proses ibadah saudara kita yang Kristen ya, saudara kita yang Kristen, sehingga
peristiwa itu diangkat menjadi seolah-olah cerminan dari Islam itu sendiri, begitu ya. Nah, hal-hal itulah yang menjadi urgensi saya ingin menyampaikan catatan akhir tahun ini, begitu. Nah, sebelum sampai ke situ, tentu catatan akhir tahun ini saya tujukan terkhusus untuk Pak Saifuddin Ibrahim, ya, Kanuru, ya, kemudian gereja YouTube, ya, ada beberapa lagi ya, kemudian Pak Yusuf Manipulu, ya. Nah, banyak yang saya tidak mungkin bisa sebut satu-satu ya. Agar saudara kita atau saudara kita ini ya bisa melihat apa yang mereka katakan selama ini itu hanya dari sudut pandang opini atau asumsi mereka saja. Tapi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan real di negara Indonesia, Islam itu tidak pernah mengajarkan teroris. Bahkan Islam itu paling anti dengan teroris, ya. Kemudian Islam itu paling anti dengan segala bentuk kejahatan. Mau itu membunuh, mencuri, merampok, berjudi, paling benci dengan kejahatan. Membenci hal-hal yang jahat, begitu ya. Nah, kemudian apakah menutup rumah ibadah itu kemudian itu adalah cerminan dari Islam? Oh, tidak, tidak, ya, begitu. Saya akan mulai catatan saya ini dari cerita saya selama saya lahir ya. Jadi kawan-kawan, saya itu lahir di tengah-tengah umat Muslim. Jadi saya itu lahir, kemudian tumbuh dan besar sampai hari ini. Saya itu hidup dan tinggal di tengah-tengah umat Muslim. Jadi dulu saya itu lahir, rumah kami itu tepatnya di sebelah belakang musola. Nah, itu yang mayoritas kalau dihitung radius ya, radius dari rumah saya itu 2 km, radius 2 km itu muslim semua, umat Islam semua. Nah, satu hal yang tidak akan bisa saya lupakan dalam hidup saya ketika saya tinggal bersama dengan umat muslim itu, ya. Kenapa saya katakan saya tidak bisa lupa itu dalam hidup saya? Ya, selama saya berada di tengah-tengah mereka, yang saya rasakan itu saya terjaga, saya nyaman, saya tidak pernah diasingkan, saya tidak pernah dikucilkan, bahkan saya mendapat perlakuan yang sama dengan anak-anak mereka, begitu ya. Nah, perlakuan yang sama dengan anak-anak mereka ini yang saya katakan sebuah keluarga, sehingga saya merasa mereka adalah bagian dari diri saya, begitu. Nah, kenapa saya katakan bagian dari diri saya dan saya dianggap mereka itu bagian dari diri mereka ya, sudah menganggap keluarga? Karena bagaimana mereka bersikap kepada anak-anaknya, begitu juga kepada saya. Mengajari, mendidik, mengingatkan, begitu. Dalam hal kami bermain bersama ya, bermain bersama di dekat-dekat rumah ya, dulu main bola kaki ya, berenang, begitu banyak hal yang indah-indah ya, masa kecil dulu. Nah, bahkan sewaktu saya kecil, ketika saya di hari Minggu tidak sekolah Minggu atau tidak ke gereja ya, saya itu dimarahi. Kalau saya keluar rumah main ke tempat teman, tetangga, terus orang tuanya tahu, saya ditanya, orang gereja, orang sembayang kue, gitu ya. Kebetulan orang tetangga di situ semua itu dari Pacitan ya, Jawa Timur. Artinya itu bertanya kepada saya, kamu nggak gereja, kamu nggak ke gereja gitu, kamu nggak ibadah, gitu. Enggak, saya udah apa nih, gitu. Terus itu orang tuanya bule sama Pak Le itu langsung ngomong, "Arep dadi opo kowe iki? Sembayang aja males." Gitu. Artinya kau ini mau jadi apa? Beribadah saja kamu malas. Begitu ya. Nah, itu yang sampai hari ini masih tetap saya ingat. Gitu. Sampai sepanjang waktu pernah terjadi satu konflik ya, konflik antar suku di sini di tempat saya ini. Nah, ini suku waktu itu ada konflik ya, tapi sudah selesai dan itu sudah ditutup ya. Tidak pernah lagi terjadi setelah itu. Tapi pada saat kejadian itu kawan-kawan, suku yang menyerang suku Batak itu datang ke kampung itu, ke tempat saya gitu, ke rumah kami gitu. Tapi belum sampai ke rumah ya, masih di simpang mau ke dalam gitu. Nah, pada saat itu semua tetangga-tetangga, semua umat muslim, umat Islam yang tinggal bersama dengan kami itu menghalau yang datang mau menyerang kami. Mereka katakan tidak ada di sini. Begitu. Karena mereka tanya, "Mana rumah Simbolon?" begitu. Bapak saya dikenal di situ Pak Bolon gitu, atau Pak Simbolon ya. "Oh, nggak ada di sini. Jangan buat rusuh di sini, di tempat kami. Pergi." Itu diusir. Coba, begitu ya. Artinya begitu mereka menjaga kami, begitu menjaga saya khususnya ya. Saya ini bicara diri saya ya. Nah, kemudian
kekeluargaan, kebersamaan, kasih sayang di antara kami dengan umat muslim yang ada di situ eh, terus terjaga ya sampai 2004. Orang tua saya pindah tapi masih di jalan yang sama ya, Jalan Karanganyar 2, tapi lebih ke depan ini. Dan kemudian 2014 orang tua saya yang perempuan, inong saya, almarhum inong saya meninggal. Kemudian begitu saudara-saudara yang di bawah ya, yang di rumah di lingkungan di tempat yang sebelumnya diberitahu kabar bahwa inong saya meninggal, itu semua pada menangis ya, menangis. Mereka merasa kehilangan keluarga mereka gitu. Sampai mereka mengatakan, kok bisa gitu, kok cepet gitu. Itu ya. Ada tetangga yang paling tepat di samping rumah kami namanya Ibu Andi ya. Sejak mulai dikasih tahu atau dikabari inong saya meninggal sampai jenazahnya sampai di rumah, lalu acara mau pemakaman ya, mau dikebumikan, itu menangis terus. Itu loh. Menangis terus begitu ya. Kenapa menangis terus? Karena mereka sudah menjadikan kami itu bagian dari keluarga mereka. Bukan hanya satu keluarga, tapi semua ya. Ramai mereka datang pada saat acara pemakaman itu. Ramai rombongan. Mereka menangis, terseduh-seduh, air mata berlinang begitu. Tapi karena itu ada acara adatnya pada saat itu, acara adat Batak, mereka cuma sebentar lihat gitu. Bahkan ada yang nggak tahan. Begitu. Begitulah yang saya rasakan di tengah-tengah umat muslim yang sungguh amat banyak itu tadi. Begitu kawan-kawan ya. Dari yang saya rasakan itu selama saya lahir sampai hari ini, ya saya mau katakan, selama saya tinggal dan hidup di tengah-tengah umat muslim, yang pertama saya dijaga, kemudian saya disayangi, ketiga saya tidak pernah dianggap orang lain atau orang yang patut atau orang yang harus dimusuhin, sama sekali tidak pernah. Bahkan sekarang ya kawan-kawan, kalau ada acara di tempat mereka, tempat saudara-saudara keluarga saya itu, saya katakan keluarga saya, mereka semua ya, luar biasa banyak ya. Kalau saya diundang nggak datang, saya dibilang sombong. Mereka marah. Begitulah ya. Makanya saya tidak pernah dianggap musuh. Begitu. Dan mereka sudah menjadikan kami itu bagian terpenting dalam kehidupan mereka. Makanya dalam setiap kegiatan, acara, hari raya itu kita selalu dilibatkan, kita selalu diberikan ruang untuk ikut merayakan ya, untuk ikut menikmati suasana perayaan-perayaan itu tadi. Ya, dan dulu waktu kecil, bahkan setiap bulan puasa itu ya, saya puasanya nggak ikut tapi buka puasanya ikut ya. Begitulah. Jadi dulu setiap ketemu bulan puasa itu kita seneng gitu, karena banyak ini ya, banyak kegiatan ya, khususnya malam kan, habis sholat taraweh, terus teman-teman di musola itu pada ngaji, pada acara di musola, saya ikut itu, selalu ikut pakai sarung ya. Begitu. Kita ikut sampai pagi ya. Dulu itu ada istilahnya asrama subuh ya. Asrama subuh, kuliah subuh ya. Nah, kita pagi-pagi pada kumpul itu sahur begitu. Nah, itu yang saya rasakan kawan dalam kehidupan saya. Dari apa yang saya rasakan itu, makanya saya katakan Islam itu bukan atau sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang teroris. Islam itu tidak pernah untuk mengajarkan umatnya melakukan kejahatan, sama sekali tidak. Ya, Islam itu membenci yang tidak seiman, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Itu sudah saya rasakan. Ini bukan hanya argumentasi atau pendapat atau pandangan dari sebuah peristiwa, tidak. Kemudian Islam itu radikal, oh tidak, tidak ya, tidak seperti itu. Nah, dari yang saya rasakan itu, tentu saya harus menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita juga, yang justru semakin kesininya, semakin hari itu semakin menyudutkan agama Islam begitu. Melihat sebuah peristiwa itu adalah cerminan Islam begitu ya, padahal tidak. Tidak, saya langsung bercerita apa yang saya alami ya. Bukan bercerita tentang pemberitaan atau sebuah video yang saya saksikan di YouTube atau tidak. Ini yang saya alami langsung dalam kehidupan saya. Begitu. Nah, jadi kawan-kawan, khususnya kepada Pak Saifuddin, Pak Yusuf Manibulu, dan yang lain-lain, jika kalian melihat dari kacamata kalian atau dari pikiran kalian itu Islam seperti yang kalian katakan, maka apa yang saya alami sudah sangat cukup, bahkan lebih untuk membantah itu semua. Ya, keluarga, tetangga di tempat saya lahir dan besar itu adalah Islam yang taat, bahkan ada musola ya, begitu. Makanya saya tahu dari dulu teman-teman saya kecil itu setiap sore ngaji ke musola, ya. Setiap maghrib itu ada ceramah, setiap sholat Jumat ada ceramah, ada wirid. Saya tahu semua dan saya menyaksikan itu semua. Mereka adalah umat Islam yang taat. Artinya dari apa yang saya rasakan,
ketika kita hidup dan tinggal di tengah umat Islam yang taat, yang kita dapatkan adalah nyaman. Yang pertama, kita justru diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi ibadah, lebih ke ibadah. Kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah, ya, tidak pernah diganggu begitu. Kemudian kita bahkan diberikan kasih sayang yang luar biasa. Ya, saya katakan itu kasih sayang. Karena ketika saya bertamu ke rumah mereka, kalau saya nggak makan, mereka marah. Mereka katakan, kami udah dianggap orang lain, ya, begitu, kawan-kawan. Ya, dan kita semakin yakin bahwa kita ini sekalipun berbeda, tapi Islam tidak pernah memandang perbedaan. Itu yang saya rasakan, ya, dari kehidupan saya. Artinya, mungkin ada yang hari ini terjadi di Indonesia, orang-orang yang memeluk agama Islam melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, atau yang menyinggung banyak perasaan orang, atau itu sebuah perbuatan yang menyimpang dari adat atau apa ya, kebiasaan begitu, ya, atau toleransi atau apalah begitu, ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi bagi saya melihatnya itu bukan agamanya, itu bukan Islamnya. Itu adalah perilaku orangnya, itu adalah perilaku manusianya yang justru ditentang oleh Islam itu sendiri. Begitu. Karena saya ya 1986 saya lahir sampai 2021. Sudah puluhan tahun, ya, sudah sangat cukup. Saya harus menyampaikan apa yang saya rasakan ini. Begitu. Saya menjawabnya bukan dengan argumentasi atau dengan opini, tidak, tapi dengan apa yang saya rasakan, ya. Begitu. Makanya saya katakan judul catatan akhir tahun saya ini, saya mengenal Islam. Ya, saya mengenal Islam karena saya lahir dan besar di tengah-tengah umat Islam. Dari perilaku sikap umat Islam selama ini yang ada di sekitar saya, dari situ saya mengenal Islam itu seperti apa. Dari kehidupan sehari-hari yang saya alami, dari perilaku, dari sifat sikap mereka yang sama sekali tidak seperti yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim, ya, dan kawan-kawan yang lain, tidak. Dan di situ saya semakin memahami, hari ini saya semakin memahami itulah rahmatan lil alamin. Ya, yang saya rasakan dari kecil sampai hari ini di tengah-tengah umat Islam itu, dan saya itu mungkin itu masih seperempat atau masih sedikit, ya. Artinya masih banyak kebaikan lain yang ada di dalam Islam itu sendiri. Itulah, di luar dari apa yang saya alami itu. Yang saya alami selama ini saja, bagi saya itu sudah sebuah rahmatan lil alamin. Ya. Dulu saya ingat, ya, ketika saya berantem dengan abang saya, itu tetangga-tetangga justru yang melerai, menasihati kita, jangan itu abangmu, gitu, ya, jangan itu adikmu, jangan kamu pukulin, nggak boleh, begitu. Luar biasa, ya. Nah, baik kawan-kawan, tidak terasa video ini sudah 20 menit, ya, 20 menit lebih, dan saya rasa apa yang saya sampaikan itu dari tadi itu sudah bisa merangkum dan menjadi sebuah catatan akhir tahun dari saya. Saya bukan meninggikan atau melebih-lebihkan agama Islam, atau saya menjatuhkan agama Kristen, tidak. Ini saya hanya menjawab perilaku dan sikap dari Pak Saifuddin Ibrahim, Yusuf Manibulu, dan kawan-kawan yang lain. Saya tidak menyerang kekristenan, bukan, tidak. Saya hanya menjawab perilaku sikap kalian yang sampai hari ini masih melakukan hal-hal yang justru di luar dari sebuah kenyataan, bahkan berusaha untuk menutupi sebuah kebenaran. Nggak boleh. Kebenaran tidak akan bisa ditutupin dengan opini, alibi, asumsi. Nggak bisa. Kebenaran tidak akan kalah oleh apapun. Yang saya katakan tadi, ketika saya hidup di tengah-tengah umat muslim, di tengah-tengah umat Islam, bahkan rumah saya di belakang musola, kebenarannya adalah saya dijaga, saya disayangin, saya menjadi bagian keluarga dari mereka, saya tidak pernah dikucilkan, saya tidak pernah diasingkan, bahkan saya diminta untuk menjalankan ibadah saya dengan iman dan agama saya. Saya tidak pernah diajak untuk mualaf, tidak pernah. Saya pernah dihasut untuk meninggalkan agama Kristen? Oh, tidak. Luar biasa sebenarnya. Ya, begitu. Jadi, mungkin kawan-kawan, saya cukupkan dulu. Inilah catatan akhir tahun dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sampai kepada Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Yusuf Manibulu, dan kawan-kawan yang lain. Jika ingin berpendapat tentang keislaman, maka jadikanlah dasar pendapat itu sebuah kenyataan dan kebenaran, bukan sebuah kebencian atau tendensius, ya, atau Islamophobia. Tidak. Yang kalian maksud adalah perilaku sekelompok orang. Yang kalian maksud adalah perilaku orang perorangan. Itu bukan Islam. Jika Islam seperti yang kalian katakan,
mungkin saya tidak akan mengalami apa yang saya ceritakan dari tadi. Bagaimana saya hidup di tengah-tengah umat Islam. Tapi karena Islam itu tidak pernah mengajarkan teroris, tidak pernah mengajarkan berbuat jahat, tidak pernah mengajarkan untuk menutup rumah ibadah dan lain-lain. Makanya sejak saya lahir sampai hari ini, ya saya berusia kurang lebih 35-36 tahun, saya tidak pernah mengalami apa yang kalian katakan itu. Jadi kesimpulan dari saya mengenal Islam. Islam itu tidak pernah mengajarkan teroris. Islam tidak pernah mengajarkan berbuat jahat, apalagi membunuh. Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk mengganggu orang lain beribadah, apalagi menutup rumah ibadah. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang saya alami dan itulah kesimpulan dari saya. Baik kawan-kawan, saya Boson Samsir Simbolon pamit undur diri. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita... Ya, luar biasa teman-teman ya. Kesaksian atau kisah hidup yang dialami oleh Bang Bobson Simbolon ini yang terlahir sebagai orang Kristen, sampai saat ini pun masih Kristen beliau ya. Tapi pengalaman beliau ya, hidup di lingkungan yang mayoritas Muslim, mereka aman-aman saja kok. Mereka dilindungi kok. Mereka begini dan begitu ya. Tidak seperti yang digaung-gaungkan atau difitnahkan oleh orang ini teman-teman. Orang gila model baru ini, Saifuddin Ibrahim ya, atau Gembeludin Ibrahim, atau yang dituduh-tuduhkan oleh channel-channel otan penghujat lainnya ya, seperti di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu gitu kan. Dan yang paling lucu dari statement Saifuddin Ibrahim ini adalah teman-teman, Saifuddin Ibrahim selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu membolehkan membunuh orang yang beragama lain katanya. Padahal selama Saifuddin Ibrahim ini masih menjadi sebagai seorang Muslim yang beragama Islam selama 40 tahun dulu, Saifuddin Ibrahim tidak pernah membunuh orang Kristen. Saifuddin Ibrahim tidak pernah membunuh orang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nggak pernah. Kalau Saifuddin Ibrahim pernah membunuh, ya harus bertanggung jawab ya, karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan itu sudah melanggar hukum di Indonesia ini ya. Dan saya yakin Saifuddin Ibrahim tidak pernah membunuh orang yang beragama lain ya, orang yang di luar Islam. Saya yakin itu teman-teman. Artinya fitnahan, cacian, dan tuduhan Saifuddin Ibrahim ini tak lain hanyalah fitnahan dari mulut orang gila model baru. Sekian teman-teman, mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.